Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, sekolah kehidupan. Belajar bukanlah hanya satu tahap dalam kehidupan. Belajar tidak pernah berakhir waktu kita lulus sekolah, tapi pembelajaran berlakunya seumur hidup kita. Pembelajaran seumur hidup dimulai dari sebuah pilihan yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Pilihan keputusan itu teramat penting yang akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Buatlah komitmen untuk terus belajar. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap hari kita harus tetap belajar. Jadilah bijak agar kita bisa menjalani hari esok dengan baik dan benar. Belajarlah dari firman Tuhan setiap hari. Bacalah buku-buku yang berkualitas. Isilah kehidupan kita dengan benar. Maka seburuk apapun keadaan yang terjadi, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Bekerjalah lebih cerdas, bukan berarti bekerja lebih keras untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Bukan berarti kita harus kerja mati-matian, banting tulang, sehingga kita lupa ibadah, lupa keluarga. Hidup yang demikian, di manakah nikmatnya? Hidup itu pilihan. Tuhan hanya memperhatikan langkah kaki dan perbuatan kita. Dia memberikan kebebasan penuh pada kita untuk memilih. Jika Dia mengawasi, menuntun, dan mengajar, karena Tuhan sangat mengasihi kita sampai saat ini. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap setia belajar dari firman-Nya, mengikuti tuntunannya, dan bukan suara hati kita. Apa yang kita pelajari dalam sekolah kehidupan ini? Yang pertama, di dalam sekolah kehidupan, Tuhan tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru jika kita belum melakukan ajaran yang sebelumnya. Di dalam Lukas pasal 6, ayat 47 dan 48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Manusia selalu mengejar sesuatu yang baru, padahal seringkali hal yang lama diabaikan dan belum dilakukan. Sebuah bangunan yang megah dan kokoh tergantung dari pondasinya. Jika Tuhan memberi kepada kita dasar-dasar pengajarannya, maka tugas kita adalah kuatkan dulu pondasi iman kita, baru kita mengejar hal-hal yang baru lainnya. Hampir setiap saat kita bisa menghadapi berbagai macam pergumulan dan masalah dalam kehidupan ini. Kita sering melihat ada orang yang sanggup melaluinya, namun ada juga orang yang tidak mampu melewatinya, bahkan semakin jatuh terpuruk. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang menjadi murtad, banyak orang Kristen yang lemah, banyak orang Kristen hidupnya tanpa pertobatan. Mereka mudah goyah dan goncang dalam keimanannya, mudah ngambek, mudah memberontak, sehingga ketika ada badai sedikit saja langsung bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan. Lupa sama sekali akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Yang paling sulit dalam hidup ini bukanlah situasi atau keadaan hidup ini, melainkan ketiadaan iman dalam hidup manusia. Bahkan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ada juga yang sama sekali tidak memiliki iman. Hidup kita ada dalam aturan yang diajarkan Tuhan, tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri.
maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikannya. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajarkan kepada kita. Di dalam Amsal pasal ke-23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Hidup adalah pembelajaran. Setiap hari kita pasti akan menemukan hal-hal yang baru. Mintalah pengertian dari Tuhan agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita tertindas dan terhempas. Sesak napas rasanya. Kok hidup ini rasanya susah banget. Namun bila kita renungkan semua itu baik adanya agar kita bisa memahami betapa baiknya Tuhan. Semakin banyak tantangan, maka akan semakin menarik hidup ini. Hampir semua pembelajaran yang didapat di dalam hidup ini datangnya dari rasa sakit, kegagalan. Kita belajar dan diajar dari kegagalan tersebut, dari luka dan kepedihan. Kita diproses dan dibentuk. Jika hal ini adalah sebuah proses hidup sampai kita lulus, jalani terus sampai kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Jangan a priori dengan kegagalan. Justru melalui kegagalan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya jangan sok pintar, sok kuat, dan sok hebat. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Berdoalah minta petunjuk Tuhan setiap hari. Sangat paradoks dengan ajaran dunia. Justru dunia mengajarkan bahwa untuk mengalami kebahagiaan, kita harus kuat, berkuasa, dan banyak uang. Itu sebabnya banyak orang jatuh terjungkal karena mengejar hal-hal yang fana dalam hidupnya. Tuhan ingin kita fokus kepada kekekalan, namun kita malah fokus pada hal yang sementara. Terlalu sering kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau dihitung-hitung, betapa ngeyelnya kita setiap hari. Hampir setiap saat kita hanya melakukan kemauan kita sendiri tanpa mengindahkan Tuhan. Seharusnya hidup kita baik-baik saja, namun kita sering jatuh bangun dalam berbagai konflik dan masalah karena salah langkah. Jangan bertanya di mana kuasa Tuhan, di mana perlindungan Tuhan. Karena penolakan kita sendirilah, maka kita terkepung oleh berbagai macam persoalan hidup. Padahal tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu menuntun dan menopang kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lalai memonitor kita. Bukan karena dia diktator yang ingin menguasai hidup kita, namun karena Tuhan begitu sayang terhadap kita semua. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengenai sekolah kehidupan. Banyak hal yang kami pelajari dari sekolah kehidupan ini. Yang pertama, di dalam sekolah kehidupan, Tuhan tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru jika kami belum melakukan ajaran yang sebelumnya sampai kami lulus dan memulai mata pelajaran yang baru. Yang kedua, kami tidak akan pernah berhenti belajar karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajarkan kepada kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.